Untuk metode sebelumnya waktu sihat dulu kita pernah belajar metode Iqra di Pelalawan. Waktu pemerintahan Bapak Bupati Rustam Effendi kita dikasih metode Iqra. Jadi metode Iqra ini ada beberapa cara metode sebetulnya dalam membaca Al-Quran. Ada metode At-Tahiyah, ada lagi metode Alif Bata, metode Iqra dan metode-metode lain. Tapi di sini kita lebih fokus kepada metode Iqra. Jadi untuk metode Iqra, paling tidaknya anak dikenalkan huruf. Setelah anak dikenalkan huruf, kita tidak boleh membacakan huruf kepada anak. Ini ada sedikit pertanyaan lagi ya, Mas. Ya, jadi tentu sahabat-sahabat ini bertanya, dalam dahulu memang kalau kategorinya secara akademika Ustadz menyampaikan secara silabus ini segala macam kan gampang, gitu kan. Cuman dalam artian sekarang orang tentu orang bingung bagaimana cara Ustadz ini ngajar, gitu kan. Jadi boleh nggak disampaikan oleh Ustadz ke sahabat-sahabat kami mungkin metode yang diajarkan bagaimana sehingga anak-anak ini yang luar biasa itu bisa secara cepat membaca Al-Quran, kemudian bahkan ada juga yang kami dengar ada yang ini bisa tahfiz juga, gitu kan. Jadi itu kan luar biasa. Tentu kami sebagai tenaga pendidik juga, kemudian Ustadz juga sebagai tenaga pendidik dahulu sampai sekarang ya. Jadi tentunya ada istilahnya metode yang diajarkan. Kalau dahulu memang bisa dibaca, tapi kalau sekarang kan tentu orang berpikir, wah ini kok luar biasa bisa ini sekarang. Boleh nggak disampaikan Ustaz? Jadi seperti apa itu metode dari Ustaz mengajarkan ke anak-anak didik itu sehingga orang itu cepat bisa membaca Iqra, kemudian membaca Al-Quran, kemudian bisa hafiz, supaya ini menjadi pengalaman juga bagi kawan-kawan kami. Dalam hal mengajar, yang pertama sesuai yang disampaikan oleh para asatidz kita, yang pertama hati. Ketika hati kita terbuka dan hati kita mau menerima apa adanya seorang murid, kemudian murid juga menerima kita karena kita tidak bisa melihat, dan murid bisa menerima kita dengan kondisi ini. Alhamdulillah, kalau hati kita sudah nyambung, itu ilmu akan mudah masuk, dan itu yang diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya. Untuk metode sebelumnya waktu sihat dulu kita pernah belajar metode Iqra di Pelalawan. Waktu pemerintahan Bapak Bupati Rustam Effendi kita dikasih metode Iqra. Jadi metode Iqra ini ada beberapa cara metode sebetulnya dalam membaca Al-Quran. Ada metode At-Tahiyah, ada lagi metode Alif Bata, metode Iqra dan metode-metode lain. Tapi di sini kita lebih fokus kepada metode Iqra. Jadi untuk metode Iqra, paling tidaknya anak dikenalkan huruf. Setelah anak dikenalkan huruf, kita tidak boleh membacakan huruf kepada anak, hanya mengenalkan huruf yang ada. Setelah anak kenal huruf, kalau ketika anak-anak itu lupa dengan huruf yang ia baca, kita tinggal menunjukkan huruf yang lupa itu. Makanya Iqra 1, 2, 3 Ustaz, itu mungkin kepada istri anak. Kalau Iqra 3 ke atas baru sama anak. Jadi Iqra 3 itu sudah mulai ya mati, waw mati. Jadi kita kenalkan kepada anak, hanya mengenalkan saja. Ketika ada ya mati itu panjangnya 1 alif, dipanjangkan. Ketika waw mati itu dipanjangkan. Contohnya jiji dipanjangkan. Jadi untuk Al-Quran kita sudah mulai memperkenalkan bahwasanya ya mati itu, jika ada ya mati sebelumnya baris kasroh, itu kita kategorikan mat asli atau mat tabi'i. Jadi waw mati sebelumnya baris dhammah, itu juga mat tabi'i atau mat asli. Jadi untuk Al-Quran metode kita selain dari metode Iqra yang sudah kita ajarkan, kita mengajarkan sebelumnya kalau malam Ustaz ada nyanyi kita ajarkan. Ada nyanyi, seperti nyanyi untuk memfasihkan huruf. Itu kita belajar dari Ustadz Samsul Hidayat di Langgam. Jadi kita baca contohnya a i u ba u an ani a na minal mu'nima i an ani a, itu huruf a. Beda dengan huruf a. Jadi penyebutannya mungkin kadang-kadang orang antara a dengan a sama saja, antara sya, sa dengan sa itu kadang-kadang hampir sama. Ketika baris atas mungkin bisa kita bedakan, tapi ketika barisnya kasroh atau bawah itu hampir sama. Antara si, shi dan sui itu beda. Tapi kalau kita sudah kenalkan dengan anak dengan nyanyi tadi, insya Allah di sini kita pakai program itu sebelumnya. Jadi untuk Al-Quran
kita pakai metode itu untuk melancarkan. Kemudian seperti malam Senin Selasa itu kita ajarkan ilmu tajwid. Yang pertama hukum mim mati, yang kita ajarkan yang lumrah itu ada 3, hukum mim mati bertemu dengan huruf mim atau kita sebut dengan idgham mimi atau idgham mutamasilain, atau mim mati bertemu dengan huruf ba itu kita kenal ikhfa safawi. Jika selain mim dan ba kita kenal dengan izhar safawi. Itu sudah umum bagi anak-anak, insyaallah sudah bisa. Kemudian hukum nun mati atau tanwin. Ketika ada dalam baca Al-Quran kita bertemu dengan huruf nun mati atau tanwin, itu kemungkinan hukumnya ada 5. Yang pertama ikhfa, yang kedua izhar, yang ketiga iklab, yang keempat idgham bi gunna atau idgham ma'al gunna, kemudian idgham bila gunna. Kita tinggal kenalkan sama anak dengan metode itu. Walaupun tidak nampak, mungkin dengan anak membaca kita bisa jelas di mana salahnya ketika huruf-huruf yang dibaca, kemudian hukum yang dibaca oleh anak tersebut. Jadi metode yang bisa kami pahami di sini untuk mengajar anak, yang pertama keterbukaan hati antara seorang guru dengan seorang dengan yang dididik. Kemudian yang kedua, kalau untuk iqra, memperkenalkan huruf, kemudian tidak membacakan, hanya kita menyimak panjang pendek. Ketika salah kita kasih kode saja. Salah dipanjangkan, nah, ini panjang, ini pendek, ini panjang, ini pendek, itu saja. Tidak kita bacakan. Sehingga kalau sudah berdua orang, alhamdulillah di sini yang baru-baru ini Iqra 5 sudah kita pindahkan Al-Qur'an Ustaz. Sudah bisa dibaca. Iqra 5 karena di sana ada surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, dia sudah bisa baca. Kalau sudah bisa baca itu kita tinggal pindahkan ke Al-Qur'an saja. Nah, kemudian yang agak payah dalam hal memperkenalkan sama anak, karena di kelemahan metode Iqra, dia hanya tahu baris, tidak tahu huruf. Di situ metodenya lemahnya. Maka ketika bertemu dengan awal-awal surat, anak ini agak sulit. Contoh membaca alif lam mim itu dibaca alama kadang-kadang. Nah, kemudian kaf ha ya ain shad dibaca ka ha ya aso saja, karena mereka tidak kenal dengan huruf, hanya kenal baris. Tapi itu kita kenalkan nanti ketika di Iqra 6 itu ada, kita kenalkan satu lembar khusus untuk itu, sehingga anak-anak itu paham dia dengan yang kita ajarkan. Dan kemudian tetap kita ajarkan di sini semacam hafalan Ustaz, tapi tidak wajib ya. Hafalan setoran kita ajarkan dari An-Naba sampai An-Nas. Kalau sekarang sudah sampai ke surat Al-Insyiqaq kalau tidak salah. Takwir. Takwir. Baik, jadi ini luar biasa. Walaupun dalam keadaan seperti ini, namun hati, kata beliau tadi kan, kalau kita dengarkan di ceramah, kalau baik satu maka baik seluruhnya. Kalau rusak satu maka rusak seluruhnya, yaitu hati, kolbun. Jadi luar biasa. Jadi sama-sama sudah kita dengarkan dari beliau dan ini segala macam ya, biaya untuk kehidupan beliau ya dari guru ngaji itulah ya Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Jadi, di sini anak bayar apa Ustaz? Setiap kali 1 minggu 5.000 satu orang. 5.000 itu masya Allah. Jadi anak-anak di sini itu membayar 5.000 per orang. Setiap minggu. Jadi alhamdulillah cukup untuk kehidupan. Dan kemudian kami juga membawa sahabat-sahabat anak kampung dimanapun berada, kalau mau berkunjung ke sini boleh nggak Ustaz, ini desanya apa, dusunnya apa, kemudian RT RW-nya, kemudian ini tempat tinggal boleh nggak disampaikan Ustaz sama sahabat kami? Alhamdulillah, untuk sahabat semua yang ingin berkunjung ke rumah, pintu kami selalu terbuka untuk kawan-kawan. Kayak gubuk kami singgahlah, kalau apa tuh mampirlah ke sini untuk sekedar silaturahmi, kemudian bertukar pikiran. Kita tinggal di Desa Tanjung Bungo, Dusun 3 Danto, RW 2, RT 1 Ustaz. Baik. Jadi sahabat anak kampung kalau ingin berkunjung nanti silakan tengok teks di bawah. Jadi ada teks nanti, silakan ditengok. Kemudian yang mungkin mau istilahnya berkoordinasi atau silaturahmi dengan beliau boleh juga. Jadi gini Ustaz, tadi kita sudah menyampaikan beberapa hal, kemudian antum sudah berbagi juga dengan kami, berbagi pengalaman. Jadi mudah-mudahan sahabat anak kampung ini terketuk hatinya, supaya bisa memberikan ilmu. Tadi kan disampaikanlah, kan kita mempelajari Al-Quran, kemudian kita menyampaikannya. Itu kan semuanya dari Allah, mengharap ridha Allah dan mengharap pahala. Jadi kemarin beliau ini nelpon kami itu membutuhkan Al-Quran.
Alhamdulillah sudah kami kasihkan Al-Quran. Alhamdulillah. Kemudian kemarin beliau juga nelpon, Ustadz, ini kita butuh Iqra. Iya, betul. Alhamdulillah, ini kita bawakan Iqra sekarang. Alhamdulillah. Yang kemarin kita berikan Al-Quran, kemudian ya untuk hari ini kita bagikan Iqra. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang kami berikan ini menjadi amal jariah bagi Amin. kami, kemudian memberikan manfaat untuk Ustadz, Amin. terutama untuk anak-anak yang mengaji di sini. Amin. Jadi kami juga menghimbau, ayo semuanya yang ingin belajar mengaji boleh kita menuju ke rumah Al-Ustadz Ibnu Mas'ud ya, jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini luar biasa pahalanya, Insyaallah. dan di akhirat kelak dianggap menjadi pahala yang begitu luar biasa. Amin. Bagi Allah SWT. Boleh sahabat anak kampung, kami izin dulu memberikan Iqra kepada Ustadz Ibnu ya. Iya. Buka ya sana. Iya. Ini ada Iqra yang kami berikan, dan mudah-mudahan ini memberikan azas manfaat yang luar Amin. biasa, terutama kepada kami, Amin. kemudian kepada Ustadz, dan kemudian yang paling penting kepada anak didik. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustadz Ikram. Alhamdulillah kita minta 5 tapi dikasihnya luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak di sini bisa pakai kita yang dikasihkan sama Ustadz ini, baik Al-Quran atau Iqra, kita menjadi inventaris bagi anak siapapun anak yang datang mengaji kita berikan, dan tidak boleh dibawa pulang. Jadi bisa hak pakai, silakan. Oke sahabat anak kampung, mungkin kita akhiri perjumpaan kita pada sore yang berbagi ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan untuk perjalanan kita menuju berbagi selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk bersilaturahmi dan tetap jalin silaturahmi, kemudian perbanyak kawan, hindari lawan. Ya Ustaz ya. Jadi untuk the next time, insya Allah nanti kalau ada butuh bantuan silakan kontak kami Ustaz. Iya. Kemudian pun anak sahabat anak kampung yang ingin berkunjung ke sini, ini berulang-ulang kami sampaikan, yang ingin berkunjung ke sini silakan. Kata Ustaz itu pintunya 24 jam terbuka. Berarti kalau tidak ditutup nanti kasihan masuk ayam misalnya. Jadi oke sahabat anak kampung, jangan lupa ikuti selalu kisah dan channel kita, dan kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.